Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir. Yang pertama yaitu pengertian manajemen karir. Manajemen karir yaitu suatu proses di mana organisasi mencoba menyesuaikan minat karir individu dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Nah, manajemen karir dapat mengurangi ketidaksesuaian antara individu dengan perannya, mengembangkan kompetensi dan menumbuhkan tersedianya individu yang akan menciptakan kombinasi bakat yang harmonis bagi teamwork yang optimal, pengembangan bakat yang fleksibel, dan pembelajaran yang dinamis. Di sini saya Ayunda akan menjelaskan tentang tujuan manajemen karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi, karena untuk menduduki suatu karir tertentu kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya, yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya. Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rika. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yakni saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen karir. Proses manajemen karir dibagi dalam 3 tahapan proses, yang dimana masing-masing proses memiliki tingkatan tahapan tersendiri. Nah, berikut tahapan-tahapan proses karir yang perlu kita ketahui. Yang pertama, itu pada tingkat exploration behavior yang dikembangkan oleh vokasional psikologis. Nah, exploration behavior mental atau fisik aktivitas seseorang. Dalam hal ini, diperlukannya sebuah informasi mengenai individu di dalam suatu lingkungan. Nah, informasi tersebut ini ditujukan sebagai bahan pengembangan individu dan occupational concept. Tahap kedua, menurut goal setting theory, tujuan dari tahapan manajemen karir ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang melalui direct attention, simulation effort, serta facilitation the development strategies or lock and learn time, yang memiliki arti sebagai kepemilikan kemampuan dan keahlian lewat pengalaman kerja, sehingga kemajuan karir diperoleh dari sebuah pengabdian. 3. Memiliki tahapan quasi-matrix. Nah, tahapan ini biasanya ada di dalam perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek kompleks yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi. Oleh James Rosenbaum disebut sebagai metode alokasi turnamen, yakni dia itu bersaing untuk memperebutkan kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Gibran sebagai pemateri akan menjelaskan pengertian pengembangan karir, yang mana pengembangan karir itu sendiri merupakan suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang menjadi lebih perhatian terhadap atribut yang berkaitan dengan karir dan tahapan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian karir ke tingkat puncak, sebagaimana yang didefinisikan oleh Dassler 2003. Jadi tugas utama sebuah perusahaan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu tugas utama sebuah perusahaan untuk mengembangkan karyawan tidak berhenti setelah karyawan diberikan pendidikan dan latihan untuk menyelesaikan tugasnya. Melainkan seorang manajer SDM yang baik dan profesional itu harus melihat jauh ke depan, di luar tugasnya yang sekarang.
Oleh sebab itu, perhatian terhadap pengembangan karir dalam jangka panjang harus meliputi pengembangan terhadap karyawan secara luas dan dilakukan perusahaan secara kontinu atau terus-menerus. Jadi kebutuhan untuk merencanakan dan mengembangkan karir muncul baik dari sisi perusahaan maupun karyawan. Dengan program pengembangan karir berarti perusahaan telah mempersiapkan sumber daya manusia yang andal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan tidak perlu tergantung terhadap proses rekrutmen apabila ada posisi kosong yang harus segera diisi. Tidak adanya perhatian yang memadai dari pihak perusahaan terhadap pengembangan karir karyawan akan menimbulkan berbagai masalah yang akan menurunkan kinerja perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu yang berjudul tahapan pengembangan karir. Jadi tahap-tahap pengembangan karir menurut Dassler 2007.2192 mengemukakan adanya tahap-tahap utama dari siklus karir, yaitu 1. Tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung kira-kira sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam periode ini, orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dengan interaksi kepada orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Yang kedua, tahap penjelajahan. Tahap ini terjadi pada periode usia seseorang itu kisaran umur 15 sampai 24 tahun. Jadi individu secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan. Berusaha untuk mencocokkan alternatif-alternatif ini dengan minat dan kemampuannya serta mencoba memulai suatu pekerjaan itu pada kisaran umur 15 sampai 24 tahun. Jadi maksudnya seseorang itu lagi masa atau fase menemukan jati dirinya. Jadi kemudian selanjutnya yaitu nomor 3 atau tahap penetapan. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 24 sampai 30 tahun yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Nah, dari tahap yang ketiga ini terbagi menjadi 3 subtahap. Yang pertama yaitu subtahap percobaan, yang mana tahap ini berlangsung pada usia 25 hingga 30 tahun. Jadi seseorang atau individu yang menetapkan bidang pilihan yang cocok dan jika tidak cocok berusaha mengubahnya. Ini subtahap yang pertama. Kemudian subtahap yang kedua, pemantapan. Tahap ini berlangsung pada usia 30 sampai 40. Selama periode ini, tujuan kedudukan perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir yang lebih eksklusif dijalankan untuk menetapkan urutan bagi pemenuhan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu subtahap krisis pertengahan akhir, yang mana tahap ini berlangsung pada usia 40-an. Selama periode ini, orang sering membuat penilaian baru yang besar atas kemajuan mereka sehubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir mereka. Kemudian kita kembali studi setelah tahap yang ketiga, terdapat lagi tahap yang keempat, yaitu tahap pemeliharaan. Jadi dalam tahap ini berlangsung pada usia sekitar 45 hingga 65 tahun. Selama periode ini, orang mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. Kemudian yang kelima, tahap kemerosotan. Tahap ini disebut juga usia pensiun, di mana individu atau seseorang menghadapi prospek harus menerima berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab. Jadi tahap yang terakhir ini fase-fase orang itu menghadapi kepensiunan. Slide selanjutnya, saya Ica Puspita yang akan menjelaskan tentang desain program pengembangan karir. Menurut Samsudin 2006, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi ini dapat dibudidayakan secara efektif dan efisien guna
mencapai berbagai tujuan. Serta manajemen sumber daya manusia ini tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut, yaitu perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas, yang tujuannya ini supaya tercapainya efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Materi selanjutnya yaitu adalah model pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan dan yang merupakan suatu upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusianya dengan menyelaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi. Nah, dari perkembangan konsep ini maka kita mengenal 3 model pengembangan karir, yaitu yang pertama model siklus hidup atau life cycle model, yang kedua model berbasis organisasi, yang ketiga model pola terarah. Yang pertama model siklus hidup atau life cycle model ini merupakan perkembangan karir yang sifatnya pasti, yang maksudnya seseorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahap karir. Dalam model ini, peran organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang. Yang kedua yaitu model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir. Tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Yang terakhir ini ada model terarah. Dalam model ini karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai beberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Nah, dari ketiga model tersebut berkaitan erat dengan tipe manajemen sebuah organisasi maupun perusahaan. Tiap organisasi memiliki bentuk ataupun sistem pengembangan karir yang berbeda-beda tergantung kebijakan manajer maupun pimpinan organisasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Secara idealnya, hubungan antara pegawai dan organisasi berada dalam hubungan yang dimana mereka itu saling menguntungkan. Sehingga pada saat yang demikian itu, organisasi dapat mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi. Namun, masih ada berbagai macam kendala yang dihadapi di lapangan. Kedua, personalia pegawai. Manajemen karir pegawai terganggu dengan adanya pegawai yang dia itu memiliki personalitas yang menyimpang, seperti halnya dia itu terlalu apatis, emosional, ambisius, curang, dan lain sebagainya. Nah, seorang pegawai yang dia itu memiliki sifat apatis, dia itu akan sulit dibina karena sama karirnya sendiri aja dia itu tidak peduli, apalagi sama orang lain. Yang ketiga, faktor eksternal. Aturan dalam manajemen karir sebuah organisasi itu menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. Keempat, politik dalam organisasi. Perencanaan karir akan menjadi sekedar basa-basi ketika ada virus politicking, seperti hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme, dan lain sebagainya. Kelima, sistem penghargaan. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas, selain gaji dan insentif, akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Sehingga pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan pegawai yang malas. Keenam, jumlah pegawai. Semakin banyak jumlah pegawai, maka semakin ketat persaingan untuk menduduki jabatan. Demikian pula sebaliknya. Jumlah pegawai yang 24 dimiliki sebuah organisasi sangat mempengaruhi manajemen karir yang ada. 7. Ukuran organisasi.
Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Semakin besar organisasi, semakin kompleks urusan manajemen karir pegawai. Namun, kesempatan untuk promosi dan rotasi pegawai juga lebih banyak. 8. Kultur organisasi. Sebagai masyarakat, pada umumnya, organisasi juga mempunyai kultur. Ada organisasi yang berkultur profesional, objektif, rasional, dan demokratis. Dan kultur ini sedikit banyak akan mempengaruhi pengembangan karir yang ada di dalam organisasi tersebut. Terakhir, ada tipe manajemen. Ada berbagai banyak tipe dalam manajemen di sebuah organisasi. Ada manajemen yang dia itu lebih cenderung kaku, otoriter, tersentralisir, tertutup, dan tidak demokratis. Ada juga manajemen yang dia itu cenderung bersifat fleksibel, partisipatif, terbuka, dan demokratis. Jika manajemen kaku dan tertutup, maka keterlibatan pegawai dalam pembinaan karirnya sendiri cenderung minimal. Sebaliknya, jika manajemen cenderung terbuka, partisipatif, dan demokratis, maka keterlibatan pegawai dalam pembinaan karir juga cenderung berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran pengembangan karir. Dalam proses untuk pengembangan karir individu dalam suatu organisasi, ada 3 hubungan yang saling terkait antara individu, manajer, maupun organisasi. Nah, dari ketiganya ini, dia itu memiliki peranan masing-masing. Yang pertama itu dilihat dari individual. Nah, setiap individual ini, dia itu harus memiliki tanggung jawab atas karirnya sendiri. Setelah dia itu memiliki tanggung jawab terhadap karirnya sendiri, dia itu dapat menilai keahlian dan minat dalam kerjanya tersebut. Selanjutnya, dia itu dapat mencari informasi karir dan sumber daya. Nah, yang terakhir ini, setiap individual ini, dia itu dapat menyusun tujuan dan perencanaan karir. Kedua, ada manajer atau pimpinan. Nah, yang dimana dalam manajer atau pimpinan ini, dia itu dapat memberikan umpan baik pada waktu yang tepat. Setelah dia itu memiliki umpan baik, dia itu dapat memberi dukungan dan penugasan yang itu dapat membangun setiap karyawannya. Selanjutnya itu, dia itu dapat berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir. Selanjutnya, dia itu mendukung rencana pengembangan karyawan. Yang ketiga, organisasi. Nah, di dalam organisasi itu, dia itu harus bisa mengkomunikasikan apa sih misi, visi, kebijakan, dan prosedur dalam organisasi tersebut. Setelah dia tuh mengkomunikasikan visi dan misi, dia tuh dapat menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan. Selain itu, dia tuh dapat juga memberikan informasi karir dan program karir. Setelah memberi informasi, barulah dia tuh menawarkan berbagai jenis pilihan karir pada karyawan tersebut. Di sini saya Ayunda akan menjelaskan tentang kolaborasi pada pelaksanaan pengembangan karir. Pada pelaksanaan pengembangan karir tentunya terdapat kolaborasi pada pelaksanaannya. Menurut Handoko menyatakan bahwa kegiatan pengembangan karir tentunya sangat ditentukan oleh individu tersebut dengan peran departemen personalia atau organisasi. Sebagai berikut penjelasannya, yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan karir individu. Kedua, pengembangan karir secara organisasional. Dan yang ketiga, peranan departemen personalia. Yang pertama, pengembangan karir individu terdiri dari prestasi kerja.
yakni kegiatan penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja, karena kemajuan karir sangat bergantung pada prestasi kerja atau performance. Selanjutnya yaitu exposure. Exposure artinya menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan karir lainnya. Selanjutnya yaitu permintaan berhenti. Biasanya ini dilakukan di organisasi untuk melakukan upaya loncatan pekerjaan dengan kondisi yang lebih menjanjikan. Selanjutnya yaitu kesetiaan organisasional, yakni kesetiaannya rendah pada umumnya ditemui pada sarjana baru yang mempunyai pengharapan tinggi, sehingga sering kecewa pada organisasi pertama dan para profesional. Tingkat kesetiaan adalah profesi. Selanjutnya yaitu mentor dan sponsor. Mentor adalah orang yang menawarkan bimbingan karir informal, dan sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembang karir bagi orang-orang lain. Dan yang terakhir yakni kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Apabila karyawan meningkatkan kemampuan, misal melalui program latihan, pengambilan kursus-kursus atau penambah gelar, maka berarti memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. Kemudian yang kedua yakni pengembangan karir secara organisasional, yakni pengembangan karir seharusnya memang tidak tergantung pada usaha-usaha individu saja, karena hal itu kadangkala tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk mendukung sinkronisasinya dengan kepentingan organisasi, pihak bagian yang mengatur itu yakni Departemen Personalia dapat mengembangkan perkembangan karir pada karyawan. Misalnya dengan mengadakan program-program latihan, kursus-kursus pengembangan karir, dan sebagainya. Dalam hal ini lebih mantap lagi, pimpinan organisasi dapat memberikan dan merestui program-program Departemen Personalia tersebut. Sehingga dengan demikian pihak manajemen selalu terinformasi mengenai upaya-upaya karir personalia dalam organisasinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan Departemen Personalia, yakni organisasi personalia dalam menjalankan tugasnya mengadakan program latihan dan pengembangan bagi yang memberikan umpan balik kepada karyawan dan membangun suatu lingkungan kerja yang kohesif. Penjelasannya adalah sebagai berikut, ada 3. Yang pertama yaitu dukungan manajemen, kedua umpan balik, dan yang ketiga kelompok kerja yang kohesif. Yang pertama yaitu dukungan manajemen, yakni berbagai usaha bagian personalia untuk mendorong pengembangan karir akan berdampak kecil tanpa dukungan dari para manajer atau pimpinan. Kedua, umpan balik, yakni tujuan dari umpan balik adalah untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan akan mengurangi untuk promosi selanjutnya. Dan yang ketiga yakni kelompok kerja yang kohesif. Bila terdapat perasaan sebagai kelompok kerja kohesif, usaha-usaha pengembangan karir akan lebih terarah menuju peningkatan kesempatan karir. Selanjutnya yaitu bentuk pengembangan karir. Nah, bentuk pengembangan karir pada dasarnya bergantung pada jalur karir menurut tiap-tiap organisasi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jalur karir di sini yaitu serangkaian posisi yang digunakan oleh organisasi untuk memindahkan seorang pegawai. Bentuk pengembangan karir yang dapat dilaksanakan yaitu A. Pembinaan dari pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing bawahan dan mampu memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan mereka mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang B. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Yang C. Promosi. Promosi dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih baik, dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik, dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji. Nah, yang D. Mutasi. Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan untuk memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Yang terakhir yaitu dimensi dan indikator pengembangan karir. Dimensi dan indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir adalah: yang pertama, perlakuan yang adil dalam berkarir. Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional, dan diketahui secara luas di kalangan pegawai. Yang kedua, kepedulian para atasan langsung.
Para karyawan pada umumnya mendambakan keterlibatan atasan langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai tersebut mengetahui potensi yang perlu diatasi. Yang ketiga, informasi tentang berbagai peluang promosi. Para pegawai pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting, terutama apabila lowongan yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang sifatnya kompetitif. Yang keempat, adanya minat untuk dipromosikan. Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat para pekerja untuk mengembangkan karir ialah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, minat untuk mengembangkan karir sangat individualistik sifatnya. Seorang pekerja memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis dan sifat pekerjaan sekarang, pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, jumlah tanggungan, dan berbagai variabel lainnya. Yang kelima, tingkat kepuasan. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasan dan dalam konteks terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi, melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.